Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila dengan NPM 25521027. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Sri Indastuti SMM dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan di Moderasi Gaya Hidup. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemudahan akses informasi dan media sosial seringkali memicu perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi ini menyebabkan banyak individu mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan karena tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan sikap keuangan. Literasi keuangan membantu individu memahami dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Perencanaan keuangan berperan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran secara terarah, sedangkan sikap keuangan mencerminkan perilaku dan pola pikir individu dalam mengelola keuangannya. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, gaya hidup diduga turut memengaruhi hubungan antara literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Gaya hidup yang cenderung konsumtif dapat memperlemah kemampuan individu dalam mengelola keuangan, meskipun memiliki pengetahuan dan perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, pengelolaan keuangan dan gaya hidup sebagai variabel moderasi pada mahasiswa. Karena dalam era modernisasi saat ini, gaya hidup menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan pemilihan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan di Moderasi Gaya Hidup. Rumusan masalah dari proposal ini, yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan? Kedua, apakah perencanaan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan? Dan ketiga, apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan? Dan keempat, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup? Kelima, apakah perencanaan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup? Dan apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup? Setelah itu, tujuan penelitiannya yang pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Kedua, mengetahui pengaruh perencanaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Setelah itu, ingin menganalisis sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan dan ingin meninjau lebih pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup. Setelah itu, ingin mengetahui juga pengaruh perencanaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup. Bab 2, telaah pustaka. Pengelolaan keuangan merupakan suatu cara dalam mengelola dana yang dimiliki yang berhubungan dengan tanggung jawab seorang dalam mengelola keuangan, sehingga jika disimpulkan, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, penggunaan dana sebaik mungkin, hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan merupakan kombinasi dari kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki seorang untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Setelah itu, perencanaan merupakan suatu proses ketika seseorang berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangannya melalui pengembangan dan penerapan dari sebuah rencana keuangan yang luas. Setelah itu, ada sikap keuangan, adalah pandangan mengenai uang dilihat dari aspek psikologis yang diperlihatkan dengan kemampuan mengontrol diri terhadap pengeluaran keuangan. Nah, di sini ada 6 penelitian terdahulu, tetapi saya mengambil 2 aja untuk di video. Yang pertama, nama peneliti literasi keuangan pada generasi milenial, yaitu menurut Megan Norman Dingtias pada tahun 2019 dengan variabel perilaku keuangan, literasi keuangan, gender, status pernikahan. Dengan metode penelitiannya populasi generasi milenial dengan sampel per
pusat sampling dengan 225 responden. Penelitiannya kuantitatif dan analisis deskriptif. Setelah itu uji validitas regresi linear berganda dan uji T dan F. Setelah itu hasil penelitiannya itu literasi keuangan dasar dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan. Nah, setelah itu ada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa menurut Harpa dan Kolida 2019. Variabelnya itu pengetahuan dasar, keuangan, tabungan, dan pinjaman, asuransi, investasi, literasi keuangan, pengelolaan keuangan. Populasinya itu mahasiswa FEB. Sampelnya purpose sampling itu dengan 100 responden dan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda dengan menguji uji T dan F. Setelah itu hasil penelitiannya pengetahuan dasar keuangan berpengaruh signifikan untuk perilaku pengelolaan keuangan. Tabungan dan pinjaman berpengaruh signifikan untuk perilaku pengelolaan keuangan, dan asuransi tidak berpengaruh signifikan untuk perilaku pengelolaan keuangan. Nah, teknik pengambilan sampelnya itu adalah purpose sampling, yaitu diacak secara random. Setelah itu menggunakan teknik pusat sampling ini karena untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang dengan tujuan penelitian ini mahasiswa semester 5 yang mengambil program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada ajaran 2024-2005. Teknik pengumpulan datanya itu yaitu kuesioner, memperoleh jawaban responden tentang pengaruh literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan di moderasi gaya hidup. Setelah itu teknik analisis datanya menggunakan SMPLS atau Partial Least Square dengan dukungan program SMART PLS 4. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Karakteristik responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa semester 5 program studi manajemen di Universitas Islam Riau yang berjumlah 100. Setelah itu uji validitas. Uji validitas konvergen berdasarkan hasil olah data SMPLS tahap 1 pada tabel 5 diketahui bahwa terdapat valid indikator yang belum valid atau di bawah nilai standar 0,5. Beberapa indikator tersebut yaitu GH2 dengan nilai loading factor sebesar 0,449, LK3 dengan nilai loading factor sebesar minus 0,292, dan SK3 dengan nilai loading factor sebesar 0,491. Indikator dengan nilai loading factor yang kecil menunjukkan kontribusi yang kecil sehingga indikator tersebut perlu dihilangkan dan dilakukan oleh data kembali. Setelah itu dari hasil olah data kembali yang dilakukan pada tahap 2 dihasilkan permodelan dan data bahwa semua indikator dari 5 variabel dinyatakan valid karena nilai outer loading besar 0,5 atau telah memenuhi standar, dan validitas konvergen juga diukur dengan melihat nilai AVE besar dari 0,5. Adapun hasil uji AVE semua variabel dinyatakan valid karena memenuhi nilai AVE besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan, perencanaan keuangan, sikap keuangan, pengelolaan keuangan, dan gaya hidup dinyatakan convergent validity telah valid dan memenuhi kriteria. Setelah itu uji validitas diskriminan atau HTMT, heteroid non-moderate ratio, digunakan untuk mengevaluasi diskriminan validity dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa lebih rendah dari kecil 0,9 sehingga model dianggap unik dan valid. Tujuan dari HTMT adalah untuk menilai seberapa unik variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Nilai tertinggi dari HTMT pada penelitian ini ada pada variabel sikap keuangan sebesar 0,864 dan nilai terendah ada pada variabel literasi keuangan sebesar 0,135. Bahwa akar kuadrat dari average variance extracted untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk yang satu dan konstruk lainnya. Berdasarkan pernyataan di atas, maka konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. Uji reliabilitas atau menggunakan nilai Cronbach alpha dan composite reliability besar 0,7 menunjukkan nilai pada variabel literasi keuangan sebesar 0,714, variabel perencanaan keuangan sebesar 0,787, variabel sikap keuangan sebesar 0,7
0,1, variabel pengeluaran keuangan sebesar 0,788, dan variabel gaya hidup sebesar 0,822, yang masing-masing variabel nilai besar 0,7 berdasarkan hasil tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian tersebut reliable sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi inner model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R² variabel pengeluaran keuangan sebesar 0,619 dengan R² adjust sebesar 0,90. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel pengeluaran keuangan dapat dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel literasi keuangan, perencanaan keuangan, sikap keuangan, dan gaya hidup sebesar 59%. Sedangkan 41%-nya sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Pengujian hipotesis langsung. Hasil uji hipotesis langsung diuraikan sebagai berikut. Literasi keuangan atau LK berpengaruh positif atau original sample 0,327 dan signifikan tes statistik 3,896, besar 1,96 dan p-values-nya 0,000, kecil 0,005 terhadap pengeluaran keuangan PGK sehingga H1 diterima. Kedua, perencanaan keuangan atau PK pengaruh positif original sample 0,309 dan signifikan tes statistiknya yaitu 2,975 harus besar dari 1,96 dan p-values-nya 0,003, kecil 0,05 terhadap pengeluaran keuangan sehingga H2-nya diterima. Setelah itu, sikap keuangan berpengaruh positif yaitu original sampelnya harus 0,255 dan signifikan tes statistiknya yaitu 2,140 lebih 1,96 dan p-values-nya 0,032, kecil dari 0,05 terhadap pengeluaran keuangan PGK sehingga H3 diterima. Setelah itu, uji hipotesis pengaruh tidak langsung. Hasil uji hipotesis tidak langsung diuraikan sebagai berikut. Literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan karena nilai tes statistiknya 1,074 lebih kecil dari 1,96 dan p-values-nya 0,283 lebih besar dari 0,05 terhadap pengeluaran keuangan atau PGK melalui gaya hidup atau GH sehingga H4-nya ditolak. Setelah itu, perencanaan keuangan atau PK berpengaruh negatif atau original sampelnya minus 0,175 dan tidak signifikan karena nilai tes statistiknya 1,650 lebih kecil dari 1,96 dan p-values-nya 0,099 lebih besar dari 0,05 terhadap pengeluaran keuangan atau PGK melalui gaya hidup atau GH sehingga H5-nya ditolak. Setelah itu, sikap keuangan. Sikap keuangan SK berpengaruh negatif. Original sampelnya harus minus 0,002 dan tidak signifikan karena nilai tes statistik 0,020 lebih kecil atau 1,96 dan p-values-nya 0,984 lebih kecil dari 0,05 terhadap pengeluaran keuangan atau PGK melalui gaya hidup sehingga H6-nya ditolak. Bab 5-nya penutup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran keuangan mahasiswa, sedangkan gaya hidup tidak berperan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk meningkatkan pemahaman keuangan, menyusun perencanaan keuangan yang baik, serta membentuk sikap keuangan yang bijak agar mampu mengelola keuangan secara efektif dan terhindar dari perilaku konsumtif. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.